بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق الله العظيم. Wassallallahu mahadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling indah melainkan puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melangkah kaki menuju musalla Sirajul Huda yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin kita, rohani dan jasmani kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dari salam semoga senantiasa tetap tercurah kehadiran diri kita dan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut setia hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ayah Buddha rahimahullah, kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita telah memasuki bulan Sya'ban. Hari ini tepatnya tanggal 9 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan terjepit, ya. Diapit 2 bulan, Rajab dengan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini banyak sekali keistimewaan bulan Sya'ban. Karena dia terjepit, ditinggalkan, dilalaikan, karena disibukkan di bulan Rajab. Karena di bulan Rajab termasuk bulan Ba'dhur, Syahrul Hurum, bulan yang mulia. Nah, Sya'ban ini ditinggalkan. Padahal bulan Sya'ban ini bulan-bulan disebut para ulama yaitu bulan Wahad. Dan di bulan Sya'ban ini ada keistimewaan yaitu malam nisfu Sya'ban yang jatuhnya pada hari Selasa tanggal 7. Itu malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, la yattali'u Allah ila qalbi fi lailatin nisfi Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musahid. Jadi Allah merahmati para hambanya ketika pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kecuali kata Rasul limusrikin aw musahid. Jadi 2 dosa yang tidak pacak diampuni. Yang pertama yaitu orang yang musyrik. Yang kedua, orang yang ada dalam hatinya, ya, sebenarnya ada hubungan hati. Orang yang ada dalam hatinya ada permusuhan, ada dendam, ada iri, ada kebencian. 2 itu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sebenarnya tidak ada kekhususan untuk melakukan amal ibadah.
kalau sesuai dengan hadis ini. Nah, tapi para aswaja, aswaja itu ahli sunnah wal jamaah, terutama di Yaman, di Baru dan sebagainya, termasuk juga di Nusantara kita di daerah pulau-pulau Jawa, mengambil tempat pada malam hari itu banyak baca Yasin. Dia mengambil hadis illa li musyrik. Nah, ternyata Yasin itu ayat tauhid, surah tauhid. Jadi untuk menghilangkan kemusyrikan, nah kalau diambil di situ kan, para ulama membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban. Malah lebih dari 3 kali. Ada yang 40 kali baca Yasin. Boleh. Minimal 3 kali. Ada namanya pengulangan ayat, ya, pengulangan apa namanya, tartil ayat, ulang-ulang. Yang kedua, musahid. Nah, orang yang ada kebencian dalam hatinya, yang ada permusuhan, yang ada dendam, Allah tak akan ampun. Ini dua yang tidak diampuni oleh Allah. Orang musyrik dan orang yang dalam hatinya ada kebencian, ada permusuhan, ada dendam, ada iri, artinya penyakit hati. Nah, wong inilah yang tidak diampuni oleh Allah. Hasad dengki. Nah, musyrik itu ada dua. Ada namanya musyrik, syirik jari. Kalau jari itu artinya jelas terang. Mensekutukan Allah, menjualkan Allah. Itu jelas. Nah, syirik khafi ini soal syirik yang tersembunyi. Kadang-kadang kita sepele tapi syirik. Contohnya, saya makan obat ini sembuh, syirik tadi. Nah, syirik itu. Saya makan nasi ini sama rendang ini kenyang. Tidak mendahulukan, padahal didahulukan Allah. Syirik itu. Nah, ini termasuk dosa besar. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menetralkannya, makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita makan obat itu bismillah. Nah, itulah untuk menetralkan. Itulah untuk menetralkan syirik khafi. Bismillah. Khafi, bukan kopi. Itulah keistimewaan di bulan Nisfusa Sya'ban. Jadi dua perbuatan ini harus kita buang. Syirik baik jari maupun kopi. Yang kedua, menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan yang ada dalam hati kita. Artinya, buangkan penyakit hati. Benar, memutuskan silaturahmi. Boesan. Nah, makanya tradisi wong di Jawa itu, ibu-ibu sekalian, ketika selesai nisfu Sya'ban, mereka makan salaman. Nah, maaf-maafan. Kenapa? Dia ngambil dari musahid, itu menghilangkan kebencian. Makanya ketika datangnya bulan Ramadan, roh hatinya bersih. Nah, itu. Jadi para ulama itu sangat luas menerjemahkan hadis. Tapi kalau kita lihat, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang keras, beda.
alam, tidak ada ajaran Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Al-Jawziyah itu yang mengarang kitab Ruh, malam nisfu Sya'ban itu malam istimewa kedua dari malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama itu malam istimewa, itu malam kemuliaan, itu malam Lailatul Qadar. Nah, nomor dua itu malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengangkat amal ibadah itu. Nah, diangkat amal ibadah itu, dilaporkan kepada Allah. Istilah itu lapor tahunan, catatan. Dilaporkan kepada Allah. Nah, ketika malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan beribadah. Apa ibadah? Zikir, baca zikir, baca surat Al-Waqiah, masyarakat. Nah, para ulama ngambil tepatnya di situ karena ayat-ayat tentang musyrik sesuai dengan illa li musyrik, diambillah surah Yasin. Nah, itulah nanti. Makanya para ulama itu, para aswaja, ketika malam nisfu Sya'ban, dia baca surah Yasin. Silakan diniatkan tuh. Apapun niatnya. Allah akan mengangkat amal ibadah kita, ketika itu masuk tahunan, laporan tahunan. Ketika kita amal diangkat oleh malaikat, diserahkan kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah, beramal. Nah, yang ketiga, nisfu Sya'ban ini ada ayat turun tentang perintah untuk melaksanakan membaca sholawat. Itu surah Al-Ahzab ayat 56. Itu turun juga pada malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, pindahnya kiblat. Nah, kiblat. Dulu pernah kiblat kita ini Masjidil Aqsa. Makanya kalau ke Mekah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Jadi sekalian kedua begitu ini dua arah, Masjid Aqsa dan Masjidil Haram. Nah, istilahnya milad, memperingati ulang tahun kiblat kita. Pindahnya dari Masjidil Haram, pindahnya dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Itu pun pada hari pertengahan bulan Sya'ban. Nah, siang harinya itu puasa. Puasa sehari. Jadi malamnya kita beribadah, siang harinya puasa. Ya, puasa Sya'ban. Bukan puasa disku. Puasa Sya'ban, dia tetap puasa Sya'ban. Jadi ketika dicatat amal ibadah kita dalam keadaan dilaporkan Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Tanggal 15 ya? Tanggal 15. Itulah amalan-amalan yang sering dilaksanakan oleh para ulama. Jadi kalau misalnya teks langsung dari hadisnya tidak ada spesifik untuk melaksanakan amal ini, amal itu tidak. Tapi yang jelas kata Nabi, hilangkan kemusyrikan, hilangkan permusuhan, hilangkan dendam, hilangkan iri dengki yang ada di dalam hati kita. Kedua inilah yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dipakai oleh jatuh. Kalau itu mulai saat ini buang jauh-jauh. Kedua ini. Makanya ketika nantinya pas nisfu Sya'ban, kita bersih dan nanti kita menghadapi Ramadan, kita dalam keadaan suci, bersih. Kalau pada itu
saja pengantar daripada zikir ini zikir kami. Ya, susah balik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat walaupun sedikit, ya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita kondisikan hati kita untuk tetap at-tazkiyatun nafs, bersihkanlah jiwa kita dengan berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saja pengantar daripada zikir hari. Mari kita sebelum berzikir ini kita sama-sama membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya